Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali lagi bertemu di pembelajaran kita yang kesekian kalinya, yakni pembelajaran fikih, yang mana sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Nah, ya jadi kemarin kita sudah belajar mengenai jinayah, yakni diat dan kafarat. Jika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pembunuhan dan juga kisos, juga ada diat, juga ada kafarat. Nah, sekarang kita memasuki bab selanjutnya, yang mana pelajaran ini tentang hudud. Nah, jadi anak-anakku sekalian, silahkan kalian simak video pembelajarannya ya. Dan jangan lupa semangat ya dalam belajarnya, walaupun kita terhalang jarak, akan tetapi kalian harus tetap semangat belajarnya agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pengertian hudud. Hudud menurut bahasa merupakan jama dari kata had yang artinya pencegahan, sedangkan menurut istilah ialah hukuman-hukuman pencegahan tertentu yang telah ditetapkan Allah sebagai sanksi hukuman untuk mencegah manusia dari melakukan tindakan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan. Tujuan dari hudud ialah tercapainya kemaslahatan bagi umat manusia berupa terjaganya agama, jiwa, keturunan, akal, dan juga terjaganya harta. Perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, di bab kali ini, yakni bab hudud, kita akan membahas 3 bahasan. Yang pertama zina, kedua qazaf, dan yang ketiga adalah minuman keras. Pembahasan pertama yakni pengertian zina. Zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah. Nah, hukum dari zina adalah haram dan termasuk dosa besar, di mana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi wala taqrabul zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Nah, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Dasar penetapan hukum zina. Yang pertama, adanya kesaksian 4 orang, laki-laki, balik, berakal, dan adil sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 15. Yang kedua, pengakuan pelaku yang sudah balik dan berakal. Yang ketiga, qarinah atau tanda-tanda atau indikasi. Dan yang keempat adalah qarinah yang dapat dianggap sebagai barang bukti perzinahan yang sah, adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami. Selanjutnya adalah macam-macam zina dan jenis hukumnya. Nah, yang pertama ada rajam, melempari batu pada pezina muhsan sampai menemui ajalnya. Yang kedua ada dera, dicambuk atau dipukul sebanyak 100 kali atau 50 kali. Yang ketiga ada tagrib, yaitu pengasingan atau penjara. Nah, adapun macam-macam pelaku zina ada 2 macam, yakni zina muhsan dan ghairu muhsan. Nah, zina muhsan yaitu orang yang sudah balik, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukum terhadap pezina muhsan adalah rajam, yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari batu hingga meninggal. Nah, yang kedua ada zina ghairu muhsan, yang mana perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan. Bagi mereka hukuman dicambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Nah, berikutnya adalah hikmah diharamkannya zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Pembahasan yang kedua yakni pengertian kazab. Nah, kazab secara bahasa ialah melempar atau melontar, sedangkan menurut istilah adalah menuduh orang baik-baik berbuat zina dengan tuduhan secara terang-terangan. Nah, menuduh di sini dalam artian melemparkan prasangka kepada seseorang tanpa dikuatkannya bukti nyata. Hukum dari kazab sendiri adalah haram, terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nur ayat 4-5.
Had kazab bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina namun tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi. Yang pertama, didera 80 kali bagi kazib yang menuduh zina yang merdeka. Didera 40 kali jika penuduhnya hamba sahaya. Syarat-syarat berlaku dan gugurnya had kazab. Yang pertama, ada kazab penuduh orang yang balik, berakal, dan atas keinginan sendiri. Yang kedua, ada makzub yang dituduh zina, orang yang muhsan, terpelihara kehormatannya, balik, berakal, Islam merdeka. Yang ketiga, ada makzub bih, di mana tuduhan dilakukan dengan terang-terangan, seperti dengan kata-kata, "Hai penjina." Nah, seperti itu. Gugur. Yang pertama adalah penuduh dapat menghadirkan 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang kedua, li'an. Sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan dilakukan sebanyak 4 kali karena suami tidak dapat menghadirkan 4 orang saksi. Yang ketiga, orang yang menuduh mendapatkan maaf dari yang dituduh. Yang keempat, orang yang dituduh membenarkan tuduhan atau pengakuan dari si pelaku. Selanjutnya adalah hikmah diharamkan kazab. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seseorang tidak mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar atas perbuatan yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga keharmonisan pergaulan antara sesama anggota masyarakat. Dan yang kelima, mewujudkan keadilan di masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Pembahasan yang ketiga yakni pengertian khamar atau minuman keras. Jadi secara bahasa, khamar artinya sesuatu yang menutupi, sedangkan secara istilah ialah segala jenis minuman yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran. Nah, hukum dari khamar adalah haram, dari mana hadis riwayat Muslim yang berbunyi kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram. Berikutnya adalah had meminum khamar. Jumhur ulama atau mayoritas ulama diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam meminum keras atau meminum khamar adalah 80 kali. Untuk penghukuman peminuman keras ini dapat dilakukan dengan sepotong kayu, sendal, sepatu, tongkat, tangan, dan alat pukul lainnya. Selanjutnya adalah hikmah diharamkannya khamar. Nah, yang pertama, terhindar dari berbuat kejahatan akibat pengaruh yang ditimbulkan dari khamar, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dan menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah. Nah, seperti biasa ada tugas nih. Nah, yang mana silahkan kalian kerjakan tugas ini seperti tugas-tugas sebelumnya. Yang pertama, ada jelaskan pengertian hudud secara istilah. Yang kedua, sebutkan macam-macam zina dan jenis hukumnya. Yang ketiga, tuliskanlah dasar hukum kazab dan artinya, serta had dari kazab. Yang keempat, jelaskan pengertian minuman keras secara bahasa dan istilah. Dan yang kelima, sebutkan hikmah diantaranya zina, kazab, dan minuman keras. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang mana kita sudah membahas tentang hudud, di mana 3 pembahasan. Yang pertama ada zina, di dalamnya ada pengertian zina, dasar penetapan hukum zina, macam-macam zina dan jenis hukumnya, serta hikmah diharamkannya zina. Yang kedua ada kazab. Yang pertama itu pembahasan seperti pengertian kazab, syarat-syarat berlaku dan gugurnya had kazab, serta hikmah diharamkannya kazab. Dan pembahasan yang ketiga yakni minuman keras, yang mana di dalamnya ada pengertian khamar, had khamar, juga hikmah diharamkannya khamar. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Nah, mengenai hudud, zina, juga ada kazab dan juga minuman keras. Pembelajaran selanjutnya masih ruang lingkup hudud, akan tetapi pembahasannya yakni mengenai mencuri, juga ada hirabah atau merompak, merampok, dan penyamun. Nah, jadi sampai jumpa lagi di minggu depan. Ibu salah hilap mohon maaf jika ada salah kata.
Stay healthy, stay positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.